pohon yang mungkin dimaksud dari masyarakat ini mungkin itu tadi ya, perwujudan dari makhluk astral yang memang mengubah dirinya menjadi seperti pohon gitu. Iya, betul, iya. Terkait sama kuliahnya itu apa ya, akhirnya dia tuh sampai bunuh diri. Oh ya. Nah, oke, selamat malam sobat Maskur semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita masih di edisi Urban Legend ya, Mas? Iya, betul banget Mas Pur. Nah, dan kali ini kita akan sekaligus dua tempat ini ya, Mas, yang Urban Legend-nya itu sudah, ya teman-teman di Jogja pasti sudah banyak yang tahu lah ini ya. Ya, kita bakalan sedikit cerita-cerita ya teman-teman. Jadi ada tadi dua tempat ya Mas Pur. Ya. Tempat pertama itu sebuah kos ya Mas Pur. Ya. Sebuah kos yang ada di daerah masih di sekitaran Jogja teman-teman. Jadi ini pasti juga mungkin dari beberapa teman-teman dapat ada yang tahu. Jadi ada sebuah kos yang ada di sekitaran Jogja itu punya cerita-cerita mistis nih Mas. Iya, betul sekali. Dan juga yang kedua itu ada kandang menjangan ya Mas Pur, yang kedua itu. Nah, tapi kita bakalan bahas yang pertama dulu nih. Yang pertama tadi ada sebuah kos yang ada di Jogja. Nah, konon katanya kos ini itu dulunya mungkin ya disebut kos yang cukup elit ya Mas Pur. Ya. Karena ini memiliki 2 lantai gitu teman-teman. Dan ya itu kos dulunya terkenal ya, suka banyak gitu mahasiswa-mahasiswa yang sering ngekos di situ gitu. Nah, setelah ada beberapa kejadian nih Mas Pur. Iya. Jadi ada salah satu kejadian katanya kalau di kos itu ada nih salah satu mahasiswa yang sempat bunuh diri nih Mas Pur. Ya. Nah, mungkin Mas Pur udah tahu nih. Mungkin Mas Pur bisa sedikit cerita sama teman-teman. Ya. Ini kos yang cukup apa ya, terkenal ya mungkin ya. Kalau mungkin teman-teman kalau searching Urban Legend pasti ini keluar gitu ya. Ya, betul. Dan ini kita perjalanan ya, ini di kanan kita ini Selokan Mataram ini Mas Yodi ya. Ya. Dan mungkin beberapa ya beberapa meter lah nanti kita melewati kos ini gitu. Nah, mungkin kosnya memang 2 lantai gitu ya. Mungkin pada masanya juga bisa dibilang kos yang cukup terkenal gitu ya. Karena memang lokasinya sangat strategis Mas Yodi. Jadi ini dikelilingi banyak kampus gitu.
Ya, jadi itu mungkin jadi salah satu tujuan buat para mahasiswa kos di situ ya Mas? Ya, betul sekali. Dan kosnya ini menurut saya ini pada masanya itu kosnya itu campur ya Mas. Jadi nggak cowok semua, nggak cewek semua, tapi kalau banyak yang bilang sih ini kos cewek gitu ya. Tapi kalau menurut saya ya ini yang nggak tahu dalam artian itu apakah dulunya memang yang ngekos cowok cewek ataupun ini kos cewek tapi banyak cowok yang datang kan gitu. Ya kan, karena memang kalau saya melihatnya ini dulunya itu nggak cuma cewek di kos ini gitu loh ya. Tapi ada cowoknya juga ya, gitu ya? Betul, ada cowoknya juga gitu. Oke. Nah ceritanya itu yang tadi ada mahasiswi kayaknya sih. Cerita-cerita dari masyarakat itu bilangnya ada mahasiswi yang sempat bunuh diri Mas Kur. Ya. Kalau ceritanya ya itu memang ada sepasang kekasih gitu ya, yang pacaran gitu. Tetapi cowoknya ini karena sering main ke situ ataupun ya ngekos di situ juga mungkin ya, sering ke situ gitu. Ini suka sama cewek yang temennya pacarnya ini. Jadi kan ada beberapa cewek ya yang ngekos gitu, karena sering main ya mungkin suka sama kamar sebelah gitu. Jadi cewek sebelah gitu, dan tragisnya itu memang perselingkuhan ini tuh diketahui dan sampai hamil gitu loh Mas Yudi ya. Iya. Jadi kan membuat yang mahasiswi ini yang kita ceritakan ini depresi dan bunuh diri, gantung diri gitu Mas Yudi. Kalau katanya itu gantung diri di kosannya itu gitu. Jadi ini permasalahannya itu salah satu mahasiswi ini tuh dia bunuh diri cuman karena asmara gitu ya Mas? Ya, betul. Jadi emang cukup agak rumit ya kalau dikatakan gitu, cuman karena apa ya, masalah asmara aja gitu sampai bunuh diri ya. Ya mungkin kan karena selingkuhnya sama teman deket gitu ya, sampai hamil juga kan, mungkin membuat depresinya mungkin di situ gitu ya Mas dia. Dan kalau ceritanya sendiri itu memang kos ini jadi kosong karena kan si mahasiswi ini kan meninggalnya ataupun gantung dirinya, bunuh dirinya tuh di situ gitu ya. Dan memang kan ya beberapa kali ya kita kalau mengunjungi tempat yang bekas untuk bunuh diri kan biasanya arwahnya itu masih di situ, karena memang kan nggak bisa keterima gitu ya. Jadi masih di situ, masih mengganggu yang ada di kos ini. Akhirnya pada pergi dan kosong gitu. Jadi makanya kos ini itu akhirnya terus ditutup ya Mas? Ya, sampai sekarang itu tutup gitu. Ya mungkin karena banyak mahasiswa yang merasa terganggu sama sosok ini ya teman-teman. Karena ya itu tadi mahasiswa ini itu bunuh diri di situ, terus akhirnya kayak ngentayangin gitu ya. Mengganggu gitu. Jadi nggak ada yang betah gitu. Nggak ada yang betah di situ karena mereka merasa takut kan buat ngekos di situ. Ya udah akhirnya terus pemiliknya juga nutup dan sampai sekarang udah nggak dipakai lagi. Sampai sekarang ya. Dan konon katanya ya kalau Urban Legend-nya itu memang masih banyak warga itu yang melihat sosok wanita gitu, yang ada di tangga gitu, ada di lantai 2-nya. Dan mungkin kalau saya ya ini kan ya itu di depan gitu kan ada kita ini ya itu melewati ya gitu. Betul. Nah itu kan kalau saya sendiri ya Mas Yodi ini sosoknya nggak cuma satu yang dilihat itu. Bahkan di situ tuh menurut saya ada 2 cewek. Oh, ada 2 cewek? Iya. Nah ini mungkin ada kaitannya Mas Kur sama yang sosok ini tadi? Ya, ini yang satu ya. Kalau yang satunya kan memang dari entitas itu ya, yang gantung diri tadi yang kita obrolin tadi ya. Akan tetapi yang satunya ini dari luar ini Mas Yodi, yang jadi mungkin cerita sedikit ya teman-teman, yang mungkin saya menambahi
ataupun teman-teman yang belum tahu cerita ini ya. Jadi dulunya itu di sekitaran kos itu ada penemuan mayat gitu ya, wanita juga. Itu yang korban pembunuhan gitu Mas Yodi. Nah, waktu diusut ya gitu, itu ternyata wanita ini dibunuh sama pacarnya dan dibuang di dekat kos ini. Jadi karena kosnya kosong, itu kan menyerap gitu ya. Jadi menempati juga di kos ini. Jadi mungkin yang dilihat warga itu bisa yang pertama, bisa yang kedua ini. Jadi ada dua gitu sosoknya itu. Jadi itu ya teman-teman, kos yang dulunya berjaya pada masanya. Ya, betul sekali. Dan akhirnya sekarang udah sampai tutup. Cuman gara-gara itu tadi ada salah satu mahasiswa yang bukan mahasiswa sih, mahasiswi ya, cewek ya betul. Yang bunuh diri di situ, terus ya itu tadi jadi pada takut. Dan Mas Kur tadi sempat bilang kalau ada dua sosok ya. Yang satunya juga korban pembunuhan. Bukan gantung diri, bukan bunuh diri, tapi ini dibunuh gitu. Dan akhirnya keserap ke situ ya Mas? Ya betul sekali. Dan mungkin kalau saya melihat ini ya, kos-kosannya ini memang berdekatan dengan kampus gitu kan. Langsung di depan, misal keluar itu langsung di depannya selokan Mataram itu. Jadi mau kemana-mana itu memang di tengah, di pusat kota ya ini Mas ya. Betul. Jadi kemanapun itu kosnya itu memang strategis gitu. Berarti ya mungkin ya itu tadi yang sering dikatakan, mungkin cerita dari warga-warga setempat kalau mereka sering melihat sosok itu karena memang jalan yang ada di sekitaran kos selokan ini tuh sering sekali digunakan para pengguna jalan umum ya Mas Kur ya? Ya betul sekali. Dan kalau ada urban legendnya memang di warga melihat sosok wanita itu ya saya benarkan karena saya juga melihat. Tapi selain ada dua sosok ini Mas Kur, apa ada sosok lain gitu yang menempati tempat itu kayak ya mungkin semacam genderuwo ya. apa gitu? Ya itu pasti Mas ada. Ya mungkin ini apa ya out dari urban legendnya ya. Tapi mungkin kalau tambahan sosok ya itu tadi yang menempati bangunan kosong yang udah pasti ya itu ya banyak gitu dominan yang seperti genderuwo itu tadi itu ada gitu. Tapi kalau untuk terkenal urban legendnya itu sosok wanita itu tadi. Nah oke. Sekarang kita mungkin masuk ke topik kedua nih Mas Kur. Ya. Ini kita pindah tempat ya? Ya betul. Kita sekarang bakalan ini ya teman-teman ngelewatin yang topik kedua ini tadi, namanya Kandang Menjangan ya Mas. Ya, Kandang Menjangan yang ada di Krapyak ya. Dan ini kita langsung menuju ke sana aja. Ya. Nantikan kita sampai di sana. Nah oke teman-teman, sekarang kita bakalan menuju ke Kandang Menjangan nih, lokasi kedua kita yang bakal kita ceritain cerita dari Kandang Menjangan ini tuh apa sih Mas Kur? Ya, kita bercerita dulu tentang apa sih menjangan ataupun kandang menjangan itu apa gitu ya? Ya, ini karena saya juga belum tahu nih. Ya. Jadi kandang menjangan ya, menjangan itu kan kalau bahasa Indonesianya itu hewan itu loh Mas, yang seperti rusa gitu ya. Ya rusa, kijang, kidang atau kalau mungkin orang dulu ya itu menyebutnya itu menjangan gitu ya. Jadi kandang menjangan ini sebenarnya itu sebuah, bisa dikatakan sebuah monumen gitu Mas Yodi ya. Monumen. Ya. Jadi di Krapyak ini ya, sebelum jadi kota ini, dulunya itu hutan ini Mas Yodi. Kalau kita tarik ke belakang ya, di tahun 1600-an itu ini masih hutan lebat gitu. Dan dan memang dulu itu kan kerabat keraton itu memang mempunyai hobi berburu ya, berburu hewan buas gitu. Nah ada salah satu kerabat keraton gitu ya yang saya tahu itu sekarang dimakamkan di komplek pemakaman Praja Raja yang ada di Kota Gede itu.
Itu dulu waktu berburu gitu tuh meninggal Mas Yudi, meninggal di titik ini. Di kandang menjangan ya. Itu karena diseruduk rusa itu tadi. Cuman diseruduk rusa bisa meninggal? Iya, tapi kan rusa zaman dulu ya mungkin masih buas gitu ya. Iya. Ukurannya mungkin lebih besar dari yang sekarang gitu ya. Masuk akal sih, karena emang di tahun 1600-an itu kan ya Mas Kur bilang tadi kan masih hutan lebat. Masih hutan lebat ya, betul. Jadi masih ya benar-benar mungkin kayak kijang ataupun rusa itu ya masih banyak gitu ya. Ya, masih banyak dulunya gitu. Dan karena meninggal di situ, itu dibuatkan monumen gitu yang dibangun sebuah, ini kan kalau teman-teman juga pasti udah pada tahu ya, apalagi yang udah di Jogja ya. Ini jadi kandang menjangan ini bentuknya seperti persegi kubus gitu Mas, jadi kotak gitu ya. Oh iya. Yang saya kurang begitu ini ya. Kalau yang saya tahu tuh, yang saya ingat cuma tingginya itu 10 meter gitu ya. 10 meter. Ya, tapi untuk lebar dan panjangnya itu mungkin dikoreksi ya teman-teman kalau salah ya. Itu sekitar 15 kali berapa gitu. Oh, berarti ya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil juga. Tidak terlalu luas lah, karena ini kan cuma monumen gitu ya. Akan tetapi di samping monumen itu memang setelah dibangun kandang menjangan ini, tempat ini tuh masih digunakan kerabat keraton tuh untuk berburu. Jadi bentuknya yang kubus gitu, itu tuh untuk misalkan kalau waktu berburu dikejar-kejar hewan buas ya, itu bisa untuk tempat perlindungan gitu Mas. Jadi berarti masuk gitu. Ya. Terus mungkin ini kan 2 lantai sebenarnya. Tadi, 2 lantai? Iya betul, 2 lantai. Dan di lantai atas itu seperti balkon gitu ya. Itu di balkon itu dimanfaatkan untuk membidik gitu. Jadi dari atas itu kalau mau berburu tuh malah di tempat ini, di kandang menjangan ini ya. Jadi dari atas mengintai mana yang jadi sasaran gitu hewannya. Jadi ini setelah ada insiden tadi ya, yang kerabat keraton itu meninggal karena diseruduk menjangan atau rusa ini, itu juga setelah itu dimanfaatkan untuk berburu gitu. Jadi kalau kayak dimanfaatkan untuk berburu itu, saya malah ini Mas berapa? Kayak bisa mengimajinasikan itu kayak semacam yang ada di game-game gitu atau ya, film betul, gitu. Ya ada ya. Jadi kayak benteng itu ada kayak pemburu-pemburu ataupun apa itu penjaga-penjaganya itu pada mana ataupun nembak dari situ ya. Ya betul. Ya, semacam kayak gitu ya. Ya semacam mungkin ada game kan yang mengintai itu dari bangunan gitu ya, kan. Nah itu seperti itu. Penggambarannya kayak gitu ya ternyata. Dan pada era kolonial ya Mas Yudi, ini juga sempat dipakai juga untuk pertahanan leluhur kita ya. Para pejuang itu yang terutama ini untuk yang misalkan dari penjajah ya, yang mau seperti mau ke keraton gitu ya, ataupun menyerang gitu, itu juga di kandang menjangan ini sebagai tempat pengintaian musuh juga Mas Yudi. Jadi selain waktu kita ketarik ke dulu ya, ke suatu hutan masih lebat itu untuk berburu, dan waktu era kolonial ini untuk mengintai musuh gitu. Tapi yang apa namanya, yang pada berlindung yang menjaga di kandang menjangan ini tuh apa semuanya itu orang-orang pribumi Mas Bro? Atau ada yang lain gitu? Ya, kalau untuk yang di kandang menjangan ini memang untuk pribumi. Jadi dan itu khusus pribumi dan keluarga ataupun prajurit keraton gitu. Keraton Jogja ya. Iya. Dan ini unik juga loh Mas Yudi, ini mungkin teman-teman juga dan Mas Yudi baru tahu mungkin ya, tapi ini masuk ke sumbu imajiner. Kan ada di Jogja itu kan sumbu ini ya, yang kalau ditarik gitu kan ada yang paling selatan itu Parangkusumo ya, atau Parangtritis gitu ya. Terus nanti ada Keraton, ada Tugu, dan juga Merapi. Itu kalau
garis itu bisa pas gitu loh Mas. Oh, jadi ini mungkin sejajar gitu ya Mas? Sejajar ya. Dan ini ternyata kandang menjangan ini termasuk salah satunya. Jadi kalau ditarik gitu dari laut pantai selatan itu ke kandang menjangan, Keraton, Tugu sampai Merapi. Jadi ini suatu apa ya? Pas ataupun dulu itu nggak tahu mungkin emang meninggalnya di situ ataupun ini dikaitkan dengan garis ini. Ini ya ini yang belum pastilah gitu ya. Akan tetapi kalau Mas Yodi mungkin melihat yang itu tadi ya, sumbu itu tadi, itu benar-benar semua itu sejajar ya. Ya, termasuk kandang menjangan ini gitu. Ya mungkin itu kalau dari sisi saya nih Mas Kur. Ya. Kayak misalkan kan kalau orang-orang Jawa atau orang-orang dulu itu pasti kalau misalkan membuat apa atau apa namanya memikirkan apa itu pasti sudah disetting gitu loh Mas. Jadi kayak udah sebuah perencanaan ini tuh bakalan ada kaitannya sama ini sama ini gitu. Kalau orang Jawa pasti kebanyakan gitu kan. Ada filosofi dan apa gitu kan biasanya. Ya mungkin itu ada alasan sendiri gitu kalau misalkan dari sumbu sini sampai sumbu sini itu sejajar gitu. Iya betul. Nah, tapi di urban legend kandang menjangan ini itu ada cerita yang cukup horor nggak sih Mas? Kalau cerita horor ya saya kira pasti banyak ya Mas ya. Apalagi setelah tidak dipakai ya. Dulunya kan ini cuma bangunan kubus yang seperti ada kayak pintu ataupun jendela yang blong-blongan gitu ya. Akan tetapi karena sudah tidak dipakai, ini tuh seperti dibuatkan jeruji gitu loh Mas, kayak penjara gitu loh. Jadi tralisnya itu kayak penjara gitu, dibuatkan gitu. Jadi kesannya ya lebih mistis sekarang daripada dulu gitu. Tapi ada nggak kejadian-kejadian aneh yang berkaitan sama kandang menjangan ini Mas Bro? Iya, kalau kejadian aneh sih saya cuma kemarin riset ya itu hanya ditemukan satu cerita yang waktu itu kan ada mahasiswa ya yang bermain di sekitaran ini kan deket sama alun-alun kidul ataupun Pelengkung Gading gitu ya. Waktu malam hari mahasiswa ini sama temannya itu naik motor gitu ya Mas. Naik motor lalu yang saya tahu itu seperti bannya itu kempes gitu. Terus nuntun kan gitu ya. Nuntun situ jarak berapa ratus meter lah gitu. Itu kayak lampunya ini menyorot ke salah satu yang saya ceritakan tadi. Jadi seperti jendela yang ada jerujinya, itu menyorot ke sana gitu. Nah waktu menyorot dan mahasiswa ini melihat gitu ya sorotan gitu waktu kebangunannya itu ada sosok cewek rambutnya panjang gitu ya. Itu yang seperti gantung diri gitu. Kan kalau gantung diri kan kakinya itu nggak napak ya. Jadi kakinya itu kayak sengaja gini-gini kan digoyang-goyang gini. Terus wajah itu menatap orangnya itu gitu. Tapi sosok itu masih kalau misalnya dia gantung diri, apa masih ada kayak talinya gitu Mas? Kalau yang dilihat sih dari cerita ya itu memang gantung diri ya. Jadi masih ada kayak ya orang gantung diri seperti itu. Tapi kakinya itu masih ada talinya. Terus apa? Dia agak melayang gitu. Ya melayang di atas gitu kan. Kakinya itu sengaja tinggi terus ya mukanya itu serem ya kayak lihat gitu loh, dilihatin gitu. Jadi cuman sekedar apa kayak ada penampakan itu tadi aja ya Mas? Nggak ada yang maksudnya mungkin ada apa membuat korban ataupun yang sebagainya gitu? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Jadi kalau cuma sekedar penampakan biasa gitu ya? Kalau bisa dibilang semua ya ataupun kebanyakan urban legend yang ada di Jogja ini ya hanya menampakkan gitu sih. Tapi yang saya lihat ya Mas Yodi, yang saya lihat sendiri mungkin ini tambahan ya buat teman-teman ya. Waktu kita melintas gitu ya. Kalau saya melihatnya sosok cewek ini nggak gantung gitu, tapi ada di atas gitu. Di lantai 2-nya gitu ya.
Dan juga sosok tambahan ini mungkin yang teman-teman yang belum tahu ataupun yang tahunya cuma dari cerita mahasiswa tadi ya, itu ada sosok tua gitu, kakek-kakek gitu, yang apa ya, yang kayak nggak tahu ini kayak menggendong cucunya atau gimana, itu kayak bungkuk tapi menggendong gitu loh. Tapi kalau yang kakek ini saya kira ya belum ada sih ceritanya gitu ya, ataupun mungkin ada yang pernah melihat juga tapi belum diceritakan gitu, mungkin juga ada. Kalau sosoknya cuma itu sih Mas, kalau yang ada di kandang jangan ini gitu. Jadi cuma sosok wanita itu tadi sama sosok tua yang apa tadi gendong. Kayak gendong nggak tahu cucunya atau apa gitu. Sosok tua gendong cucunya, berarti dia posisinya benar-benar sangat bungkuk ya Mas? Iya, bungkuk sekali. Jadi bungkuk gitu, cuma kayak ya kalau udah tua lah gitu loh Mas. Tapi kalau jalannya itu bungkuk. Sosok tua itu tuh biasanya energinya negatif atau positif sih Mas Pur? Kalau sosok tua sih kebanyakan menurut saya positif ya. Positif. Ya kebanyakan lah ya. Tapi ya ini reminder ya, nggak semua terus sosok tua itu positif juga. Saya kira juga enggak gitu. Tapi yang pengalaman yang saya temui itu kalau sosok tua itu kebanyakan positif. Kalau misal banyak yang penelusuran kemarin ya yang masuk ke saya mediumisasi gitu kan, pasti hanya mengingatkan gitu kan, mesti kalau masih ditanyain gitu ya, pasti mengingatkan tuh hati-hati dan sebagainya kayak gitu. Nah mungkin untuk episode kali ini cukup di sini ya, karena menurut saya ya ini urban legend yang udah banyak yang tahu lah gitu. Mungkin kami cuma menambahi apa yang saya lihat gitu, apa yang cerita yang ada di sana yang mungkin teman-teman juga tahunya cuma ini ada tambahan dikit lah apa yang saya lihat gitu aja. Ya, jadi kayak gitu ya teman-teman, cerita dari urban legend yang pertama tadi ya, di kos Selokan Mataram, yang kedua di Kandang Menjangan. Ya betul. Ya cuman sekedar cerita sederhana aja ya teman-teman, supaya teman-teman tahu aja sih gimana sih cerita urban legend yang ada di kos sama Kandang Menjangan ini. Iya betul. Jadi mungkin itu aja dari kita. Nantikan konten-konten kita yang lain, dan jangan lupa buat teman-teman semua yang belum subscribe nih, harusnya di subscribe ya Mas. Karena subscribe itu gratis, nggak berbayar ya. Dan kalau ada kuning-kuning jangan di skip ya teman-teman, karena itu nyawa bagi kami itu. Biar kita bisa jalan-jalan, nggak tahu mau ya. Biar kita kan nggak ekspor Jogja terus ya. Banyak kota yang belum kita datangi, mungkin ke kota teman-teman juga kan, yang betul, di luar kota gitu ya. Nah, buat teman-teman semua yang punya requestan nih, bisa nih kalian isi di kolom komentar ya teman-teman. Dan mengingatkan lagi, jangan lupa untuk follow Instagram akun official Mas Pur Channel ya. Nanti ada di link deskripsi di bawah. Ya mungkin itu saja. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.